Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan berikan edukasi tentang jimat badar simpu. Dan kebetulan saudaraku, ini ada jimat badar simpu barang peninggalan asli ori kuno. Dan ini dulu saya dapat itu barang peninggalan saudaraku dari mertua, karena berhubung buat edukasi barangnya saya keluarkan saudaraku. Buat saudaraku sekalian yang punya kemampuan khusus, silahkan cek dan dicek biar kameranya saya dekatkan ya saudaraku. Silahkan saudaraku, ini kameranya saya dekatkan. Silahkan saudaraku, kalau mau cek dan dicek, silahkan dirasakan tuah power dan energinya. Sudah ya saudaraku. Ini itu dulu asal usulnya itu memang barang keluarga saudaraku, peninggalan dari keluarga, dari kakek buyut ke buyut, akhirnya ke mertua saya. Dan alhamdulillah karena saya itu kesayangannya, akhirnya badar simpu ini akhirnya ke saya saudaraku. Dan barang ini tuh dulunya banyak diperebutkan karena saking banyaknya saudara-saudara itu yang kepingin memiliki atau kepingin merawatnya. Namun ya itu tadi saudaraku, tidak diperbolehkan. Dan ya itu alhamdulillahnya barangnya memang ke saya akhirnya. Dan setelah saya amati ya saudaraku ya, benda ini itu seperti dulu saya pernah mengunggah juga itu badar besi Mpu Pakuwojo. Dulu itu saya punya satu pasang, dan waktu itu seingat saya termaharkan ke saudara kita yang ada di Malaysia. Itu hampir seperti ini saudaraku, namun yang badar besi Mpu Pakuwojo itu satu pasang, dan ini ya cuma ini satu-satunya saudaraku. Dan setelah saya amati perwujudannya hampir mirip saudaraku. Dan kalau menurut dulu mertua itu, almarhum itu, barang ini tuh memang istimewa sekali saudaraku. Tuahnya super bagus. Dan kalau ditanya Gus, apakah ini badar besinya nempel magnet kan seperti itu biasanya? Ini tidak nempel magnet saudaraku. Dan ini saudaraku ya, saya dekatkan. Seperti ini saudaraku aslinya. Sangat wingit sekali barangnya itu. Sakral saudaraku. Super bagus. Seperti telur sih, seperti hampir mirip jenis batu mustika. Namun ya seperti itu. Dulu katanya itu badar simpu. Dan setelah saya amati memang benar sekali saudaraku. Barangnya benar. Dan kalau ditanya soal tuahnya, apakah sudah terbukti Gus? Sudah saudaraku. Karena dulu itu sebelum saya jadi menantu mertua itu, kata Abah, memang kakek buyut itu memang orangnya itu disegani saudaraku.
memang kolektor benda bertuah beliaunya dulunya. Jadi ayah dari mertua itu dulu kolektor benda bertuah saudaraku, dan koleksi pusakanya juga lumayan banyak waktu itu. Ada kalau sekitar 300-an saudaraku pusakanya, mulai dari keris, tombak, pokoknya beragam jenis-jenis pusaka itu. Ya itu tadi, kurang lebih itu ada kalau di 300-an itu tadi. Dan ini dulu itu memang dipakai mertua itu ya memang buat piandel saudaraku. Dan dulu pas ada kejadian itu saudaraku ya, waktu dipakai kakek buyut itu, kata mertua itu memang dulu pernah dibegal saudaraku, itu pernah ditombak sama tombak pusaka waktu itu tidak apa-apa saudaraku, melengkung pusakanya seperti itu. Makanya benda ini itu dulu sempat dipakai apa ya, rebutan bahasanya, karena keponakan-keponakan dari mertua itu kepengen memiliki saudaraku, namun ya itu tadi, akhirnya mertua bilangnya itu barangnya sudah nggak ada. Dan alhamdulillahnya ya itu tadi saudaraku, akhirnya ke tangan saya itu super bagus kalau ditanya soal tuahnya, dan buat kewibawaannya juga super bagus saudaraku. Dan dulu pernah dipinjam juga sama tetangga dulu itu. Waktu itu saya ingat juga saudaraku ya, karena waktu itu dibawakan uang itu 1 kresek saudaraku. Kepengen pinjem benda ini waktu itu, kepengen dicalonkan jadi polisi waktu itu, supaya boleh minjem benda ini. Nanti kalau bendanya ada apa-apa sampai hilang dan sebagainya, itu uang itu dipakai buat ganti. Dan waktu itu juga itu dikasih jaminan sapi saudaraku ya, itu ada kalau 6 sapi waktu itu. Dan memang benar saudaraku, waktu itu dipinjam kalau nggak salah itu sekitar beberapa bulan. Dan sempat saya tanyakan juga sih, saya juga takutnya itu nanti barangnya nggak kembali, malah saya nggak bisa merawat. Waktu itu saya berpikirnya seperti itu, karena terus terang badar besi yang seperti ini saudaraku ya, saya terus terang itu suka banget. Dan saya pertama belajar jenis-jenis batu badar itu, yang saya pelajari itu memang jenisnya batu badar besi empu saudaraku. Dan namun yang ini saudaraku ya, kebetulan barang itu tadi barang peninggalan dari buyut ke buyut, akhirnya pindah ke saya itu tadi saudaraku. Dan bila ada di antara saudaraku punya yang seperti ini, contohnya seperti ini saudaraku, dia itu biasanya kalau badar besi empu itu ya, dia agak seperti ini saudaraku, ada lubang kecil-kecilnya seperti itu, cirinya seperti itu saudaraku. Dan batunya juga ada yang hitam polos, ada yang seperti ini saudaraku. Ini kan ada ke abu-abu, ke hitaman juga ya saudaraku ya. Ada juga yang ke hijau-hijauan saudaraku, tergantung barangnya itu tadi. Saudaraku mungkin pernah melihat video yang saya unggah itu kan, Bapak Haji Hercules itu cincinnya itu badar besi empu saudaraku. Itu ada di video pendeknya, itu ikatnya emas. Dan kalau ditanya apakah maharnya mahal Gus, yang itu mahal sekali saudaraku, karena
ikatnya juga dari emas itu ada kalau sekitar hampir 50 gram itu, tebal soalnya emasnya. Dan kalau emasnya 1 juta itu kan ikatnya saja embannya itu tadi sudah 50 juta sudah, apalagi belum batunya kan seperti itu. Yang jelas itu cincinnya bagus sekali saudaraku, yang dipakai Bapak Haji Hercules itu videonya bisa saudaraku lihat di channel YouTube saya, amati saudaraku, batunya bagus itu cincinnya. Yang jelas bila di antara saudaraku punya benda-benda seperti ini, barang peninggalan, disimpan baik-baik ya saudaraku ya. Pertama karena barangnya langka, yang jelas super bagus kalau menurut saya pribadi, dan buat peninggalan ke anak cucu saudaraku langka sekali. Dan kalau ditanya itu tadi saudaraku ya, soal keampuhannya bahasanya, benda bertuah barang peninggalan saudaraku itu kalau menurut saya, kalau ditanya soal keampuhannya, sudah terbukti itu tidak hanya sekali, turun temurun, logikanya seperti itu saudaraku. Karena apa? Karena kalau tidak ampuh zaman dulunya itu tidak disimpan orang-orang dahulu saudaraku, tidak disimpan. Kenapa kok disimpan ya? Karena barangnya itu sudah terbukti dan akhirnya diwariskan ke anak cucu, ke anak cucu, ke anak cucu seperti itu. Dan mungkin ada lebih dari mungkin puluhan tahun, mungkin ada yang sampai ratusan tahun sudah ke generasi itu tadi. Apa bahasanya, tuanya nggak istimewa. Kalau nggak istimewa nggak mungkin disimpan saudaraku. Orang-orang dahulu itu lebih memahami sebenarnya kalau daripada orang-orang sekarang. Kalau orang sekarang ya itu tadi saudaraku ya, kebanyakan itu meskipun di testimoni itu biasanya yang ampuh itu kan orangnya yang itu tadi, namun barangnya kan ya itu kebanyakan barang palsu dari pasaran. Itu juga yang harus diwaspadai saudaraku. Makanya saya sering selalu mengingatkan buat saudara-saudara kita yang awam supaya memahami benda bertuah di situ. Makanya saya sering membuatkan edukasi, tidak bosan-bosannya saya kan di situ saudaraku. Ya biar saudaraku sekalian yang awam itu kalau kepengen benda bertuah, biar dapat yang asli ori, seperti itu saja saudaraku. Saya tidak ada niatan yang lain lah bahasanya, sekedar berbagi menurut apa yang saya pahami dan yang saya pelajari dulunya kan seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian ya dulu edukasinya, ya semoga bermanfaat saudaraku. Yang jelas Badar Besi Empu itu barangnya langka saudaraku, sedangkan di Pati Jawa Tengah itu kalau tidak orang-orang dahulu saudaraku tidak tahu bendanya. Kalau orang-orang sekarang spiritual itu kan banyak itu, ada juga di YouTube, di Facebook itu. Meskipun orang Pati itu aja jarang saudaraku kalau tidak orang yang di bidangnya, kalau tidak orang-orang yang dahulu saudaraku, orang-orang sepuh yang memang di bidangnya. Itu saudaraku yang harus dipahami juga. Cukup sekian dulu. Salam rahayu rahayu. Salam hormat saya Gus Edi.